Ini kan situasi kan sudah seperti begini ini. Terus dia marak PSN segala macam. Terus juga ini saya pikir kalau budaya gerakannya model seperti begini nih, perusahaan bisa angkat kaki kah tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu metodenya bagaimana? Ini metode jitu. Saya minta Musel kasih metode jitu, perusahaan angkat kaki. Silakan. Oke, yang pertama selamat malam untuk kita semua. Juga terima kasih untuk kawan-kawan di Lalau TV yang sudah kasih kesempatan untuk kita. Em, apa namanya? Saya pikir tadi penjelasan dari dua kawan kita sebelumnya itu sebenarnya menjelaskan situasi. Kalau dari kawan Ambo tadi menjelaskan terkait dengan eh, situasi Papua saat ini yang dikepung oleh berbagai macam proyek strategis nasional. Eh, Sama kawan-kawan Dina tadi menjelaskan terkait situasi konkret maupun latar belakang konflik yang terjadi di Pulau Biak. Jadi kalau kalau dari saya sendiri eh, melihat bahwa situasi di Papua saat ini itu eh, memang seperti yang tadi kawan-kawan sampaikan bahwa ini juga bukan eh, sesuatu yang baru terjadi atau situasi yang eh, kemudian baru baru pertama kali terjadi, tetapi situasi yang memang sudah terjadi di Papua cukup lama dan eskalasinya itu kemudian ditingkatkan sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat situasi di Papua ini kan eh, pergerakan kapitalisme itu kan dia mulai bergerak masuk eh, itu sejak eh, Belanda kemudian menduduki Papua yang itu kemudian apa namanya eskalasinya terus meningkat sampai dengan situasi di mana hari ini Indonesia menduduki Papua itu sendiri. Eh, jadi seiring dengan meningkatnya ekspansi kapitalisme, ini situasi ruang-ruang yang apa namanya ruang-ruang yang tersisa di masyarakat termasuk kebudayaan, adat istiadat dan segala macam itu dihancurkan tanpa tanpa sisa dan situasi hari ini dia kemudian melonggarkan tatanan yang ada dan secara perlahan dia harus harus melenyapkan tatanan itu dan ini bukan situasi yang baru tapi situasi pola pola kerja kapitalisme yang itu menjadi hukum hukum inheren di dalam aktivitas kapitalisme itu sendiri di mana dia menancapkan dirinya di situ semua batas-batas lama semua kondisi-kondisi lain misal tradisi-tradisi masyarakat adat yang semuanya tidak cocok dengan aktivitas ekspansi kapitalisme itu dia akan melonggarkan itu dan mau dan tidak dia harus menghancurkan situasi situasi semacam itu. Kalau kita lihat apa namanya sejarah itu kan situasi semacam ini dia sudah terjadi kalau misal di Eropa dan sebagainya itu sudah terjadi di abad 17, 18, kemudian 19 itu yang kemudian menghancurkan situasi yang hari ini itu kita mulai rasakan di Papua. Makanya kalau kalau kita sendiri kalau mempelajari Marx itu dia kemudian men apa namanya menteorikan situasi itu sebagai kondisi di mana eh, aktivitas kapitalisme itu disebut sebagai akumulasi akumulasi primitif di mana kondisi-kondisi adat masyarakat adat kemudian kondisi-kondisi kebudayaan aktivitas produksi yang tidak sesuai dengan prinsip kapitalisme itu akan dihancurkan kalau perlu dengan cara-cara
cara-cara kekerasan. Nah, situasi semacam itu, nah itu yang hari ini terjadi di kita di Papua. Nah, jadi kalau situasi kita di Biak, di Biak ini saya lihat ini kan proyeknya bekerja sama dengan apa namanya, terutama sekali Rusia, perusahaan Roscosmos yang mereka lebih bekerja di bidang penelitian dan apa namanya, pengembangan teknologi berkaitan dengan aktivitas luar angkasa itu sendiri. Dan Rusia memang dia merupakan salah satu negara yang punya aktivitas luar angkasa paling baik di dunia. Nah, ini tidak terlepas dari perkembangan Uni Soviet yang kalau kita lihat nanti ada ini Valentina Tereskova dan Yuri Gagarin yang mereka itu merupakan kebangkitan dari apa namanya, perkembangan Rusia yang saat itu ada perang dingin bertarung dengan Amerika terkait dengan pertarungan inovasi dan teknologi. Nah, jadi situasi di Biak, situasi di Papua saat ini, jadi kalau dari saya melihatnya itu adalah situasi saat ini di Papua itu dikepung oleh aktivitas imperialisme dari berbagai macam sisi, terutama Amerika, Inggris, dan hari ini yang terjadi di Biak itu kan ada keterlibatan Rusia di dalam situ. Jadi Rusia hari ini itu sudah bukan lagi kekuatan sosialis atau kekuatan komunis, tapi mereka sudah menjadi bagian dari imperialisme dunia yang kemudian bertarung untuk memperebutkan pengaruh, meluaskan aktivitas ekspansi modal mereka, termasuk bagaimana pengembangan penerbangan luar angkasa itu sendiri. Jadi situasi ini itu juga terjadi bersamaan dengan misal kalau kita lihat di Merauke yang Wilmar Group dan segala macam yang menguasai tebu, padi dan segala macam itu. Kemudian di Blok Wabu yang ada West Mining ID yang mereka pegang saham di Blok Wabu. Jadi situasi di Papua saat ini bukan lagi kita hanya berhadapan dengan kekuatan nasional Indonesia atau kolonialisme Indonesia, tapi kita sekarang ini sudah langsung berhadapan dengan berbagai macam kekuatan internasional yang mereka itu menggunakan Indonesia sebagai kaki tangan mereka untuk melancarkan semua ambisi atau semua misi mereka hari ini. Jadi kalau kita lihat di Bandara Antariksa ini, BRIN ini membicarakan seolah-olah bahwa ini akan memajukan inovasi dan kemajuan teknologi di Indonesia dan segala macam. Itu menurut saya omong kosong semua. Omong kosong karena apa? Kita ini bukan negara industri, tidak punya industri apapun di dalam negeri. Industri yang maksud saya adalah industri yang bisa menciptakan mesin atau menciptakan teknologi-teknologi mutakhir yang itu bisa digunakan sebagai kemajuan inovasi dan teknologi di Indonesia. Jadi kita ini hanya punya perusahaan tekstil, bikin baju dan segala macam. Sementara untuk pembuatan mesin dan segala macam itu kita berharap 100% dari luar. Lalu kita di dalam negeri bicara seolah-olah kita ini sedang mengembangkan inovasi dan teknologi dan segala macam. Ini sesuatu yang menurut saya hanya omong kosong. Jadi apa yang terjadi di Biak itu jelas-jelas bukan kepentingan nasional Indonesia, bukan kepentingan rakyat Indonesia, juga bukan kepentingan rakyat Papua, tetapi itu menjadi bagian daripada bisnis kapitalisme internasional, termasuk Rusia dan
tadi kawan-kawan juga update terkait dengan keterlibatan Elon Musk di dalam, itu secara langsung menunjukkan bagaimana kekuatan raksasa dunia hari ini itu menggunakan Indonesia sebagai kaki tangan mereka, termasuk salah satunya aparatus kekerasan, yaitu militerisme, untuk kemudian menduduki Pulau Biak, yang itu akan secara bertahap dipaksakan melalui berbagai macam cara. Kalau updatean terbaru dari kawan-kawan di Biak itu kan masyarakat adat yang punya apa namanya tanah di di apa namanya Wabron uh, itu katanya di apa namanya pertemuan terakhir di bulan kemarin atau bulan ini itu mereka sudah melepaskan tanah adat mereka kepada perusahaan untuk dilanjutkan pembangunan bandara antariksa di sana. Jadi situasi yang itu sama seperti situasi yang juga dihadapi oleh Mama Yasinta hari ini misalnya di Merauke, kemudian berbagai macam perlawanan-perlawanan yang dilakukan di atas tanah Papua. Jadi kekuatan imperialisme ini kemudian menggunakan berbagai macam cara. Kalau tidak cara kekerasan, kemudian cara bujuk rayu untuk kemudian melepaskan relasi-relasi mereka, termasuk relasi dengan tanah adat mereka untuk dijadikan lahan atau tempat bagi bisnis kapitalisme itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa situasi saat ini itu sudah tidak bisa lagi kita mengharapkan apa namanya gubernur, mengharapkan bupati, mengharapkan apalagi DPR. Itu kita sudah tidak bisa mengharapkan mereka. Tapi satu-satunya kekuatan yang tersisa saat ini adalah kekuatan rakyat itu sendiri, termasuk masyarakat adat yang ada di Biak, di Papua, dan juga secara nasional di Indonesia. Jadi perlawanan kita ini kan sudah musuhnya adalah musuh imperialisme global saat ini. Sehingga bupati dan segala macam itu mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan raksasa hari ini yang mendominasi Papua. Sehingga satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah masyarakat Papua itu sendiri, rakyat Papua itu sendiri untuk bangkit melawan situasi yang ada. Jadi kalau saya lihat situasi saat ini di dunia, itu ada kebangkitan perlawanan masyarakat, terutama terhadap kekuatan imperialisme Eropa dan Amerika. Termasuk salah satunya adalah pertemuan hari ini yang dilakukan di Sri Lanka untuk membangun kekuatan alternatif rakyat di seluruh Asia untuk melawan dominasi atau melawan imperialisme Amerika Serikat dan Eropa Barat Timur, termasuk Rusia, yang hari ini meluaskan ekspansi dan penderitaan bagi jadi kalau dari saya itu perlawanan rakyat hari ini itu kita sudah tidak bisa lagi melakukannya secara lokal-lokal. Dalam arti Biak sendiri melawan, Merauke sendiri melawan. Tetapi kita harus menghubungkan perlawanan ini secara nasional, terutama di Papua dan Indonesia, untuk bersama-sama memukul hal ini. Karena tadi musuhnya bukan lagi musuh tingkat Indonesia atau tingkat nasional, tetapi ini sudah melibatkan kekuatan raksasa dunia hari ini bermain di tatanan bisnis kapitalisme global, termasuk Rusia, Amerika, dan Prancis dan segala macam yang hari ini mengendalikan nikel di seluruh Indonesia. Nah, kekuatan itu kemarin di beberapa bulan kemarin kita coba dorong untuk membangun kekuatan perlawanan rakyat dengan menghubungkan aktivitas perlawanan yang ada di Sorong, di Biak, di Merauke, dan tempat-tempat lain untuk melakukan perlawanan bersama. Tapi hal yang menjadi kekurangan kita adalah kita ini masih tersekat-sekat di ego organisasi, ego ini LSM, ini gerakan politik, dan
kita kemudian terkotak-kotakan di situ, membuat kekuatan kita semakin lemah. Ruang untuk kita melakukan konsolidasi terbuka, misal kemarin disediakan oleh film Pesta Babi yang menaikkan eskalasi itu tidak disambut oleh kita. Kita sibuk baku-siku sana sini dan segala macam, berdebat antara LSM dan gerakan politik, kemudian perdebatan-perdebatan lain yang postmodernisme dan segala macam yang dilakukan di berbagai macam media, itu kemudian kita tidak memanfaatkan ruang situasi yang tercipta saat ini. Akhirnya perlawanan yang kita harapkan lahir dari penderitaan rakyat yang sudah difasilitasi atau sudah dinaikkan eskalasinya oleh film Pesta Babi itu kemudian menghilang saja begitu. Nah, ini saya pikir salah satu kelemahan saat ini. Dan situasi di Biak, kalau updatean dari kawan-kawan di sana, itu perlawanan mereka di sana setelah persetujuan dari masyarakat adat yang punya wilayah, itu eskalasi di sana menurut mereka, kawan-kawan, beberapa kawan di sana, itu dia agak menurun karena mereka tidak punya legitimasi untuk melakukan uh, uh, perlawanan itu. Tapi saya pikir dampak dari pembangunan bandara antariksa ini akan sangat-sangat luar biasa besar bagi masyarakat adat yang ada di Biak. Dan kalau tidak salah yang saya lihat itu akan ada berbagai macam aktivitas penerbangan luar angkasa yang dilakukan di situ karena Pulau Biak ini berada di garis ekuator dan kemudian bagian utaranya itu berhadapan langsung dengan lepas pantai Pasifik yang itu baik bagi pelepasan pesawat tingkat pertama di laut. Nah, itu dari saya adalah bagaimana kita melihat situasi ini. Ini situasinya sudah situasi global. Dan situasi global itu tidak bisa dilawan dengan aktivitas perlawanan yang terkotak-kotakan dan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak membangun kekuatan masyarakat itu sendiri. Saat ini hanya bisa diselesaikan melalui perlawanan rakyat secara terbuka. Begitu. Kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan gubernur, DPR dan segala macam yang merupakan pembantu dari aktivitas imperialisme kapitalisme saat ini. Begitu, itu dari saya. Nanti sebentar baru bisa ditambahkan lebih lanjut. Oke, hormat.